Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jurani Channel. Kali ini saya akan mengganti kompresor ya. Ini katanya sih udah 2 kali ya. Ini jebol mulu kompresornya. Jadi ini saya orang yang ketiga kali teman-teman ya. Nah ini saya juga bingung nih teman-teman. Kenapa ya dia ganti kompresor, dia ganti ditambah kondensor lagi, padahal ini aslinya udah ada nih teman-teman ya, masih bagus nih. Nah ini ditambahin lagi sama dia teman-teman, sedangkan ini ditambahnya 12 U ya. Saya juga nggak tahu ini dengan cara ini, sedangkan kompresornya juga ini ya 1/6 ya. Nah ini lihat berapa U, ini 12 U tuh teman-teman ya, nih tuh ya, 12 ditambah 12 U teman-teman. Nah ini saya juga bingung. Kata orangnya nggak tahu bang, itu pertama ganti kompresor diganti ditambah kondensor katanya, padahal saya cek kondensor aslinya masih bagus ya, tidak ada kebocoran dan tidak ada karat pun sedikit pun, karena ini katanya belum setahun ya, kata yang punya warung. Nah ini juga bukannya diputus ya, dia ditambah lagi, digabung nih ke atas nih. Ini bikinan nih teman-teman ya, tuh dia bikinan ini. Yang lama juga, yang aslinya masih dipakai ya. Ini kompresor jebol ini ya, putus di dalam. Ini udah 2 kali katanya, ini baru seminggu ya. Ini Siberia teman-teman ya. Nah, belum lama ya alasannya juga ya. Ini Siberia 1/6 ya. Ini saya copot dulu, bongkar dulu, kita ganti teman-teman ya. Nah ini belum lama, katanya baru seminggu. Kita fungsiin lagi kondensor ini teman-teman, karena ini masih bagus ya. Jadi saya akan buang yang tambahannya ini teman-teman. Yang kondensor ini saya nggak pakai lagi, karena aslinya juga tidak pakai seperti ini teman-teman ya, kecuali kondensor bawah rusak tuh udah hancur, baru kita ganti yang pakai ginian boleh. Tapi ini ditambah teman-teman ya, yang bawah dipakai yang aslinya, kondensor aslinya, terus dia tambahin. Ini juga saya bingung nih ya teman-teman. Oke, saya akan potong dulu nih teman-teman ya. Saya akan ganti no ya, belum lama ini kelihatan pentilnya juga ya. Ini 12 U, gila teman-teman, ditambah sama dia ya. Kecuali kita bocor kondensor bawah ya, kita rakit dengan kondensor luar boleh. Kalau ini mah bukan diganti, ditambahin teman-teman. Sedangkan ukuran kompresornya 1/6 ya. Aduh saya juga bingung ini kok bisa gitu, tapi saya sih belum pernah teman-teman kayak begini. Tapi ini di fungsinya apa gitu ya, ditambah kondensor sampai 12 U. Nah udah saya potong ini, saya buang yang ininya teman-teman, kasihan ya warung ya, udah 2 kali ganti kompresor. Itu paling lama katanya 3 minggu dia udah ganti lagi. Ini saya tenis yang ketiga teman-teman. Oke, saya copot teman-teman. Ini kompresornya udah bukan macet lagi, putus di dalam. Udah saya tadi tester, tidak nyambung. Udah kita buang yang ini kondensor teman-teman, gak usah kita pakai lagi, kita kembaliin seperti asalnya ya, seperti rakitan pabriknya ya. Ini saya juga bingung ini kok bisa ditambah ya, sedangkan kompresornya tuh 1/6, ditambah ini 12 U ya. Seharusnya ya ganti kompresor aja, nggak usah ditambahin kondensor lagi, sedangkan diganti tambahin kondensor juga 12 U teman-teman ya. Itu dinginnya juga tidak bakal maksimal ya, freon juga terlalu banyak, dia berat ya, pendinginannya itu nggak bakal maksimal. Ini juga saya bingung ini, saya nemu nih kondensornya masih bagus tuh teman-teman ya, tuh ya, masih mulus, tidak ada karat. Udah saya cek, ini tinggal debu doang, nanti saya akan bersihkan.
kipas juga masih oke kok. Membawa ini merek Sensio ya. Oke, saya bongkar dulu teman-teman, kita kembalikan ke semula ya. Lihat kondensornya panjang bener ya teman-teman. Ini 12U teman-teman. Jadi saya bongkar dulu nih. Lihat ya tuh 12U ya. Saya udah hitung tuh. Tuh. Ya. Tambah 12U tuh. Aduh, ada-ada aja ini. Ganti kompresor ditambah kondensor lagi 12U lagi teman-teman. Kasihan kalau lihat kayak begini yang punya warung nih. Nah, kita buang aja ini teman-teman, kondensornya nggak usah pakai lagi. Kalau diganti misalkan rusak ya itu saya sering ganti, tapi nggak usah dipakai. Yang ini kan masih bagus ya. Kenapa ini ditambah, bukannya ganti kondensor, ini penambahan namanya. Jadi kalau kondensor bagus nggak ada bocor ya udah pakai yang bawaannya ya teman-teman. Tapi ini dia malah ditambah. Ini baru kali ini saya menemukan teman-teman. Tapi teman-teman para teknisi udah menemukan nggak hal seperti ini? Nah ini kompresornya per 6 ya, Siberia, ini gantiannya dia. Tapi ini saya akan beli Siberia lagi teman-teman. Nah ini udah saya potong. Ini pipa di sini biasa kan yang kerendam karat, ini tidak ada karat teman-teman. Pokoknya masih mulus dah kondensornya. Dia ini bukan penggantian kondensor, tadi penambahan ya. Aduh, ada aja ini teman-teman. Mungkin para pemula nggak usah ya kalau misalkan kondensor ini bagus ya. Kita ganti kompresor aja, nggak usah ditambah lagi karena ini kan tidak bermasalah, masih mulus, tidak ada karat, tidak ada bocor ya. Nggak usah, kita bawaannya aja, nggak usah ditambah-tambah apa namanya kondensor, jadi hasilnya tidak bagus, dinginnya pun tidak bagus ya teman-teman ya. Oke, ini nanti saya pasang ke semula lagi teman-teman ya, karena ini masih oke. Kita taruh aja nih kondensornya nih, nggak usah dipakai lagi, kita kembaliin ke semula. Lihat panjang bener ya teman-teman. Duh, ini bukan penggantian kondensor, ini penambahan kondensor. Aduh, gimana tanggapan teman-teman nih kayak begini. Nah, oke, kita bersihkan dulu teman-teman ya. Lihat tuh kondensornya juga masih oke, tidak ada karat ya. Biasanya kan kondensor ini bocor atau karat bolehlah kita ganti ya, tapi ini kan bukan ganti, dia penambahan kondensor. Lihat yang kerendam aja ini masih oke tuh, tidak ada karat sedikit pun ya, karena ini kelihatannya kotor doang kondensornya. Nanti saya bersihin teman-teman ya. Jadi para pemula ya kalau ganti kompresor nggak usah ditambah-tambahin kondensor karena ini kan masih bagus, kecuali rusak ini kita nggak pakai lagi yang aslinya, baru kita pakai kondensor dinding ya. Ini tuh, ini merek Sensio teman-teman ya. Showcase nya kita akan ganti nanti kompresor baru. Ini yang punyanya lagi beli dulu ya, jadi sebelum nunggu dia kita copot dulu dan bersih-bersih. Nah ini teman-teman ya, ini udah datang nih ya, yang barunya nih teman-teman ya. Kita beli sama ukurannya 1/6 nih, Beria juga tuh teman-teman ya. Nah ini yang baru ya, udah komplit, tapi kita tes dulu teman-teman karena ini tidak garansi ya. Kita tes dulu ampernya bagus ya, resnya ada, baru kita pasang. Jangan sekali-kali kita nggak dites dulu langsung pasang. Kalau mesinnya tidak bagus itu, kalau udah dilas nggak bisa dipulangin lagi ke toko ya, karena perjanjian toko begitu, suruh dites dulu
nyala, ampernya bagus ya, baru kita pasang. Tapi kalau misalkan kita udah pasang, udah las gitu, terus tiba-tiba si kompresor ini tidak nyala atau ampernya tinggi gitu, percuma, nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi sebelum kita pasang, dites dulu teman-teman ya. Ini saya pasang dulu gitu, nanti jangan dilas dulu, kita tes dulu teman-teman ya. Kita pasang kaki-kakinya dulu. Oke ya, kita baut ya, kakinya kita pasang dulu, tapi saya tes dulu teman-teman, nggak dilas ya. Saya rapikan dulu kaki-kakinya nih, kenceng-kencengin dulu ya. Tangannya nggak geter. Ntar kita tes ya, jangan kita las dulu teman-teman, dites dulu ampernya bagus ya. Ntar ampernya berapa nih kosongnya, misalkan 0,4 atau 0,5, berarti bagus teman-teman ya. Ini kan 1/6 itu 0,9 kalau udah isi, atau 0 paling banyak paling tinggi itu ya, kita isi freon 0,9 ya, atau sampai 1 lah ya, karena ini soketnya kan ngegabung sama kipas juga 0,2 tuh ampernya ya, dia ngegabung. Kalau kita langsung pasang dulu nih teman-teman ya. Nah ini kita cara masang relay dan overloadnya ya. Nah ini kapasitor juga kita pasang. Ini Siberia kan menggunakan kapasitor, jadi kita pasang kapasitornya teman-teman ya. Menurut saya nih Siberia bagus sih, standar ya, walaupun harganya murah, tapi saya sering pakai sih, bagus. Yang penting kita pemasangannya bagus ya, ikut standar bawaannya, jangan seperti ini ditambah-tambahin kondensor teman-teman ya, jangan ya. Kecuali kondensor bawaannya udah karat, itu kan kita nggak pakai lagi, nggak difungsiin lagi, kita pakai 12U ya, bisa itu 1/6 ya. Nah kita tes dulu teman-teman, keadaan kosongnya berapa, jangan dulu dilas. Oke, kita masukin arusnya. Nah kelihatan nggak teman-teman tuh ya, 0,4. Nah press bagus teman-teman ya. Nah kalau keadaan begini, udah begini, boleh kita las ya. Tuh ampere 0,4 berarti bagus. Ini belum ada tekanan freon ya teman-teman, itu bagus, boleh kita las. Tapi kalau ampernya 1,2 1,6 keadaan kosong begini, udah kita pulangin lagi aja teman-teman ya. Itu ampere tinggi, nanti bermasalah kalau kita diisi freon ya. Kalau 0,4 0,5 itu oke, keadaan kosong begini teman-teman, kompresor itu bagus. Jangan salah, kita beli kompresor baru juga teman-teman, kadang-kadang ada yang bermasalah ya, kita harus cek dulu. Oke, kita las dulu teman-teman, kita cabut. Nah saya menggunakan las ini ya, oksigen, selangga menggunakan yang hekuk langsung, karena hekuk itu panas teman-teman, lama matangnya, panas kena kompresor. Kalau ini cepet ya, kecuali darurat banget tidak ada oksigen apapun, baru saya kadang-kadang menggunakan hekuk ya. Tapi keseringan saya pakai lasan begini teman-teman, lebih mantep, lebih matang, lebih mencair. Kalau las-lasan pakai hekuk itu lama teman-teman, kadang-kadang tidak sempurna ya. Jadi saya lasan pakai oksigen begini teman-teman. Jadi kadang-kadang orang nggak mau ribet ya, pakai hekuk, simple emang. Cuman kalau untuk ganti kompresor begini lama panasnya, untuk penyambungan di pangkal kompresor itu teman-teman. Oke, kita colok teman-teman ya. Nah sekarang kita flashing teman-teman ya. Nah kondensernya takut kotor, tapi ini
bersih teman-teman, tidak ada olinya ya. Nah, soalnya tadi saya nggak di video, saya udah flashing ya, dibersihin pakai lotion. Sekarang kita pasang kapilirnya teman-teman, nanti kita flashing lagi ya, apakah masih ada oli di evaporatornya atau enggak ya, kita ketahuan. Kita ini dulu pasang filternya dulu ya, nanti saya akan las ya. Kita flashing dulu yang di evaporatornya ya, kita las. Ini tahu pakai lasan begini nggak terlalu panas teman-teman, tidak dibandingkan Haikuk ya, karena ini apinya tajam, sebentar juga langsung meleleh ya. Kalau terlalu panas kita ngelas bisa rusak filternya ya. Kalau ini cepet tajam, kalau pakai Haikuk waduh gosong lama. Oke ya teman-teman, ini pengelasan udah beres. Nah sekarang kita flashing ke indoornya. Nah tadi saya udah colok teman-teman. Nah ini bersih tuh teman-teman, kita flashing lagi yang dari bagian indoornya ya, berarti kapilnya lancar nih ya, tidak ada buntuk, masih bagus nih. Iya mahalan ini ya. Nah karena di pipa isepnya ini tuh melalui kapiler lewatnya. Ini kalau digini tidak keluar berarti mampet kapiler, tapi ini bagus teman-teman, oli pun tidak ada nih, bersih ya. Karena tadi saya pas flashingnya nggak di video teman-teman, durasinya kepanjangan. Intinya kalau ganti kompresor kita harus lebih bersihkan teman-teman, evap kondensor sama indoor ya, biar tidak ada oli nih. Saya udah flashing sama Tosen atau R11 ya, ini udah benar-benar bersih. Kita langsung pasang aja teman-teman ya. Ya ini udah saya pasang ya. Durasinya takut kepanjangan, tadi saya pas pengelasannya udah ini teman-teman. Kita tinggal colok aja, kita vakum teman-teman ya, kita vakum body teman-teman ya. Kita vakum dulu, kita pasang dulu ventilnya teman-teman ya. Karena tadi saya copotin pas pengelasan, ventilnya harus dibuka, kalau nggak dibuka aduh meleleh. Oke kita vakum langsung teman-teman. Nah, ampernya ya teman-teman, bagus nih ampernya. Kita liatin, kita siapin air freon R134 Clea punya Tosen ya, kita siapin. Nah, kita benar-benar bersih, tidak ada udaranya baru kita cabut ya. Ini kita sambil vakum siapin freon. Nah ini Tosen nih tuh ya, sudah tidak ada gelembung-gelembung, berarti udah bersih. Kalau masih ada gelembung-gelembung terus berarti masih ada udara di dalam kompresor dan pipanya ya. Dan kalau gelembung terus kita vakum, gelembung terus berarti itu ada kebocoran teman-teman ya. Kalau kayak begini tuh udah nggak ada ya. Nah kita sambil nunggu teman-teman ada gelembung-gelembung, nanti kalau udah nggak ada sama sekali kita cabut biar keisep tosennya ya. Nah, kita tunggu ini aja teman-teman, durasinya udah panjang ya, apalagi saya pas lagi ngeberasing. Oke ini udah benar-benar bersih, kita cabut biar tosennya ketarik. Nah teman-teman ya, langsung keisep, potong siapin, ketarik tosennya biar tosen ini biar untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah kita langsung gencet aja pakai tang potong teman-teman, sekarang saya nggak punya tang segel,
rusak terus. Jadi kita gencet langsung ya. Matang aja udah cukup, tapi dan kita isi dulu keadaan kosong dulu teman-teman ya. Belum saya masukin arus listriknya dulu, kita keadaan kosong dulu isi sambil menunggu berapa menit. Kan kompresor nggak boleh langsung dicolok, harus tunggu 5 menit atau 4 menit ya. Nah ini nanti kita las ujung kapiler yang tadi bekas vakuuman itu ya. Oke, kita colok karena udah ada 5 menit ya, tadi saya udah jeda videonya. Nah teman-teman ya, ini baru 5 PSI, kita isi nanti 20 sampai 18 tergantung ampernya, nanti kita lihat ya. Pelan-pelan kita ngisinya, nggak usah buru-buru. Kalau sekaligus nanti kompresornya bisa overload. Kelihatan kan ya teman-teman ya. Nah baru kita isi 15. Nah, ampernya 1 nih, ntar juga turun teman-teman ya. Ini masih proses pengisian. Ntar kita mantengnya berapa teman-teman terakhir. Kalau lagi pengisian gini ampernya masih turun naik ya, karena belum stabil. Ntar saya dorong lagi ya, amper naik gitu. Nah, saya tekan 0,6 teman-teman ya, 0,6. Nah saya tahan dulu. Nah ini posisi 10, 0,6, 0,8 ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ampernya bagus, sudah dipakai langganan gitu. Jadi ini stabil kalau begini, tidak ada mampet kapiler atau filter ya. Ini bagus nih, ampere juga isi. Kita lagi pengisian juga 0,8. Nanti akhirnya berapa teman-teman pas saya isi sampai 20 PSI atau 18 ya, pas normalnya. Nah aduh kelihatan kan, pokoknya ini baru 18 nih tekanannya teman-teman. Paling maksimal saya 20 lah, tersesuai ampernya aja nanti. Kalau ampernya tinggi mah jangan, kita ikutin standar kompresor aja. Kan 1/6 biasanya 0,9 sampai 1 lah mentoknya. Nah, ini 0, ini belum stabil ampernya teman-teman, karena saya masih proses pengisian freon ya. Pelan-pelan ngisinya ya. Ini menggunakan kayak R134 nih, udah mulai panas hangat gitu filternya. Ampere ya normal tuh ampernya teman-teman ya, masih 0,9, 0,8, masih belum stabil. Saya baru isi pelan-pelan teman-teman. Nanti pas 20 nih saya isi lagi teman-teman ya, masih belum stabil ampernya karena saya masih mengisi. Turun saya tutup, buka nih ya. Nah sekarang saya isi 20 teman-teman ya, isi 20 PSI nih. Tekanannya nih berapa coba ampernya nih? Tuh bagus teman-teman, 0,8, 0,9 ya. Ntar akhirnya kita pas lagi. Fullnya berapa kita tunggu dulu ya. Kita lihat kondensor hangat teman-teman ya. Tuh bagus ini teman-teman ya. Sebenarnya kondensor kenapa dia di. Oke teman-teman, sekarang udah dingin ya. Nah udah berasa. Nah, kita raba ke sini, dinginnya udah mantap teman-teman ya. Oke begitu aja teman-teman ya. Ini jangan lakukan hal seperti ini lagi ya teman-teman, bagi pemula ya. Cukup kondensor bawaannya aja, nggak usah ditambah-tambah, ukurannya 1/6 kompresornya. Oke terima kasih.